Langkah hukum yang diambil oleh pakar telematika Roy Suryo kembali memicu gelombang perdebatan di ruang publik. Keputusannya untuk melayangkan gugatan pra-peradilan untuk kedua kalinya memancing tudingan miring. Salah satunya anggapan bahwa aksi ini sengaja dilakukan demi mengulur-ulur waktu pemeriksaan perkara. Namun, benarkah demikian jika dilihat dari kacamata aturan yang berlaku? Menanggapi riuhnya spekulasi tersebut, praktisi hukum senior Agustinus Nahat akhirnya angkat bicara dan membeberkan 5 analisis tajamnya. Dengan tegas, ia menyatakan bahwa langkah Roy Suryo tersebut bukanlah sebuah pelanggaran, melainkan hak konstitusional mutlak yang dilindungi oleh undang-undang. Lantas, poin krusial apa saja yang melandasi analisis sang pakar dan mengapa ia justru memprediksi gugatan ini akan berakhir di tangan hakim? Kita bedah selengkapnya. Gugatan pra-peradilan kedua yang diajukan oleh Roy Suryo sukses menjadi sorotan tajam dan memicu pro kontra di tengah masyarakat. Tak sedikit pihak yang melayangkan kritik dan mempertanyakan urgensi di balik langkah hukum yang kembali ditempuh oleh mantan Menpora tersebut. Di tengah riuhnya tudingan miring, Agustinus Nahat justru memberikan pandangan yang sangat jernih dan objektif. Secara gamblang, ia pasang badan dan menegaskan bahwa langkah Roy Suryo tersebut adalah sah secara hukum, serta sama sekali tidak melanggar aturan yang berlaku di Indonesia. Bagi Agustinus, ini adalah hak konstitusional murni yang dijamin oleh undang-undang bagi setiap warga negara yang sedang mencari keadilan. Lantas, apa yang mendasari keyakinan sang pakar hukum hingga menyebut langkah kontroversial ini sepenuhnya legal? Ya kan tiap orang kan punya pilihan hukum yang berbeda ya. Kalau Roy Suryo mau melawan, ya hak hukum dia melawan tentunya dengan cara hukum ya. Dan itu dibolehkan oleh konstitusi kita. Jadi memang apa yang dilakukan Roy Suryo dan kawan-kawan itu tidak ada pelanggaran hukum. Pertama saya perlu jelaskan bahwa apakah mengajukan pra-peradilan kedua meskipun pra-peradilan pertama belum berkekuatan hukum tetap. Ya kan tentunya ini yang menjadi banyak sorotan ya dari masyarakat, kok orang ini kok ngajukan lagi pra-pid padahal pra-pid pertama aja kan belum ada putusan, apalagi ngajukan pra-pid yang kedua. Jadi sebenarnya kalau bicara secara hukum itu yang berlaku Indonesia itu tidak ada larangan mutlak ya. Tidak ada larangan mutlak kalau seseorang untuk mengajukan gugatan pra-peradilan itu yang berbeda objeknya. Jadi kan ya Roy Suryo itu kan mengajukan pra-pid itu kan yang pertama belum ada putusan dan dia mengajukan lagi. Itu tidak ada masalah secara hukum selama itu memang objek pra-pidnya berbeda. Karena kan pra-pid yang pertama kan belum ada putusan. Itu lalu kenapa ada lagi pra-pid yang kedua ya karena objeknya berbeda. Di sini saya menjelaskan dulu dalilnya. Pertama itu jelas ada di pasal 77 KUHP itu 68 tahun 81 yang menyatakan bahwa pengadilan berwenang memeriksa dan memutus ya permohonan pra-pid mengenai sah atau tidaknya penangkapan. Jadi jelas dulu ya, sah tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, maupun penetapan tersangka. Itu berdasarkan putusan MK. Nah, artinya setiap jenis tindakan upaya paksa merupakan objek terpisah yang dapat diperiksa secara tersendiri. Jadi kenapa tadi saya sampaikan bahwa ini tidak dilarang, karena kan objeknya kan berbeda, begitu loh. Jadi ini untuk menegaskan saja. Tudingan sengaja mengulur-ulur waktu atau buying time kini tengah menerpa sosok Roy Suryo pasca dirinya kembali melayangkan gugatan pra-peradilan untuk yang kedua kalinya. Spekulasi liar pun berkembang di masyarakat, menilai langkah ini hanyalah siasat untuk menghindar dari jeratan hukum. Namun, benarkah pra-peradilan bisa menghentikan sebuah perkara? Isu miring tersebut langsung ditepis oleh Agustinus Nahat. Dengan tegas, ia menyatakan bahwa anggapan tersebut keliru besar karena pengajuan pra-peradilan sama sekali tidak akan menghambat atau menghentikan jalannya perkara utama.
Proses penyidikan dan pemeriksaan pokok perkara akan tetap melaju sebagaimana mestinya sesuai aturan hukum. Seperti apa analisis mendalam dari Agustinus Nahak yang mematahkan asumsi publik ini? Banyak masyarakat menyatakan bahwa apakah ini mengulur-ulur waktu, kan begitu. Soal mengulur waktu atau tidak, status tersangka mereka saat ini kan masih melekat, bahwa proses hukum masuk ke pokok perkara sebentar lagi akan dijalankan. Dan catatan penting sini perlu saya jelaskan bahwa pembatasan itu hanya dimungkinkan. Ya. Jadi ada pembatasan, tapi itu hanya dimungkinkan jika ditemukan penyalahgunaan hak. Contoh atau misalnya ya, penyalahgunaan hak itu seperti apa? Contoh, mengajukan gugatan yang sama. Contohnya, dia mengajukan gugatan awalnya kan terkait dengan penggeledahan dan juga terkait dengan penangkapan. Itu sah atau tidak? Dia mengajukan lagi yang kedua kali itu tidak boleh. Tapi atau berulang itu tidak boleh. Tapi kalau mengajukan gugatan pra-pidana yang berbeda, awalnya mengajukan penangkapan dan juga penggeledahan yang tidak sah. Lalu yang kedua lagi, sebelum ada putusan dia mengajukan lagi terkait dengan penetapan dia sebagai tersangka itu tidak sah. Itu kan artinya kan gugatan yang tidak berulang, gugatan yang berbeda. Itu boleh dan itu tidak dilarang oleh konstitusi kita. Pra-pid itu tidak menghilangkan pokok perkara. Ya. Bukan berarti dengan pra-pid lalu perkara itu lalu tidak dijalankan atau dihapuskan, tidak juga. Tidak menghilangkan pokok perkara. Status sebagai seorang residivis atau orang yang pernah dijatuhi hukuman pidana seringkali melahirkan stigma negatif di mata masyarakat. Hal inilah yang kini tengah membayangi sosok Roy Suryo ketika dirinya kembali menempuh jalur hukum di tengah perkara yang menjeratnya. Banyak pihak menilai bahwa status masa lalunya tersebut membuat langkah hukum barunya tidak lagi relevan. Namun pandangan berbeda justru datang dari Agustinus Nahak. Secara gamblang, ia menegaskan bahwa di hadapan hukum, status residivis sama sekali tidak menghilangkan atau menggugurkan hak seseorang untuk mengajukan upaya hukum yang sah. Baginya, setiap warga negara tanpa terkecuali memiliki hak konstitusional yang setara dalam mencari keadilan. Lantas, bagaimana penjelasan yuridis dari Agustinus Nahak mengenai batasan hak bagi seorang residivis di mata undang-undang? Ya, tidak ada masalah. Karena kan di sini tidak mengatur tentang apakah dia itu residivis atau tidak. Karena yang diprapitkan itu kan objek yang berbeda. Yang pertama itu terkait dengan penangkapan. Yang kedua mereka ajukan lagi terkait dengan penetapan tersangka yang menurut Roy Suryo dan kawan-kawan lawyernya bahwa itu tidak sah. Dan itu perlu diuji. Ya nggak masalah, diuji saja di pengadilan itu. Jadi begini ya, kita harus menjelaskan kepada masyarakat itu sesuatu yang tentunya berdasarkan undang-undang ya. Yang pertama dalam kasus Roy Suryo, itu kan perkaranya kan perkara 99, itu pra-pid tahun menguji keabsahan terkait dengan penggeledahan. Sedangkan perkara nomor 108 PID, pra-pid itu menguji tentang keabsahan penetapan tersangka. Jadi ini dua objek yang berbeda dan diperbolehkan secara prosedur dan tidak terhalang oleh proses gugatan yang awal. Jadi tidak ada menghalangi. Mau itu dia misalnya contoh, dia misalnya pernah jadi narapidana. Ini kan belum masuk ke pokok perkara. Ini kan bagaimana menguji ya penetapan tersangka sah atau tidak, penangkapan sah atau tidak, penggeledahan sah atau tidak. Jadi ini hanya menguji apakah penyidik dalam melaksanakan tugasnya abuse of power atau tidak prosedural atau tidak. Berarti tentunya tidak menghilangkan yang namanya pokok perkara gitu loh. Bergulirnya kembali kasus hukum yang melibatkan Roy Suryo tak pelak memancing dinamika dan kegaduhan baru di ruang publik. Berbagai opini, kritik, hingga sentimen negatif saling berbenturan membuat atmosfer di sekitar perkara ini terasa kian memanas. Melihat situasi yang mulai tidak kondusif ini, Agustinus Nahak akhirnya mengeluarkan pernyataan yang menyejukkan. Ia mengimbau dengan sangat agar semua pihak, baik penegak hukum, pelapor, maupun masyarakat luas, dapat menahan diri, bersikap bijak, dan sepenuhnya menghormati langkah hukum yang diambil oleh Roy Suryo.
Lantas, mengapa sikap saling menghormati ini menjadi sangat krusial dalam menjaga marwah keadilan kita? Kalau menurut saya dua kubu ini harus menghormati proses hukum yang ada. Kan negara kita negara hukum. Semua berdasarkan konstitusi. Jadi baik kubunya Pak Jokowi, kubunya Pak Roy Suryo harus tetap menghormati proses hukum yang ada dan tidak boleh ada upaya untuk menunda, apalagi Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika jelas tadi mendengarkan kemana-mana talkshow. Fokus saja ke proses hukum yang ada. Buktikan kalau memang Pak Roy Suryo dan kawan-kawan tidak bersalah dan prosedur yang dijalankan penyidik itu ada pelanggaran prosedur. Kan sudah diuji nih lewat praktik, nanti masuk ke pokok perkara juga sama. Itu kan terkait dengan pembuktian, saksi, ahli yang akan menguji apakah Roy Suryo dan kawan-kawan itu apakah melanggar konstitusi dan nanti akan dihukum atau tidak. Kalau soal Prapit ini kan hak ya untuk menguji apakah penetapan tersangka, penahanan, penggeledahan itu sah atau tidak. Itu saja. Soal objek perkara kan tetap tidak dihilangkan, tetap ada gitu. Secara aturan, pintu peradilan memang terbuka lebar bagi siapa saja yang ingin mencari keadilan. Begitu pula dengan langkah Roy Suryo yang kembali melayangkan gugatan pra-peradilan untuk kedua kalinya. Namun, apakah keabsahan prosedur tersebut otomatis menjamin kemenangan di ruang sidang? Disinilah pandangan menarik datang dari praktisi hukum senior Agustinus Nahak. Meski dirinya pasang badan menyebut langkah Roy Suryo sebagai hak konstitusional yang sah, Agustinus justru memberikan prediksi yang mengejutkan dari kacamata substansi perkara. Ia memperkirakan bahwa pada akhirnya permohonan pra-peradilan kedua ini akan kandas dan ditolak oleh hakim pengadilan. Lantas, celah hukum apa yang dilihat oleh sang pakar hingga ia begitu yakin gugatan ini akan berujung pada penolakan? Dari sisi saya, seorang praktisi melihat bahwa polisi sudah menjalankan prosedural baik dalam penetapan tersangka, penangkapan maupun terkait dengan penahanan dan juga penggeledahan, sehingga kemungkinan besar bahwa permohonan Prapit daripada Pak Suryo dan teman-teman itu kemungkinan besar ditolak oleh hakim tunggal pengadilan itu.